Ya, terima kasih masih bersama kami pemirsa. Pandemi COVID-19 sudah berlangsung lebih dari sebulan. Virus ini terus menyebar di berbagai daerah, kemudian banyak provinsi dan kabupaten kota yang mengajukan PSBB, sehingga terkesan penanganan COVID-19 tidak fokus. Presiden diminta agar mengambil alih penanganan COVID-19 karena daerah memiliki banyak keterbatasan. Penegasan itu disampaikan pakar hukum dari Universitas Sumatera Utara atau USU dan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atau UMSU Abdul Hakim Siagian dalam wawancara khusus dengan jurnalis TV Saiful Hadi di Medan. Menurut Hakim Siagian yang juga Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara, persoalan penanganan COVID-19 dari sistem hukum di mana ada 3 variabel, mulai dari badan pengelola, yang kedua regulasi, dan yang ketiga adalah kultur. Terkait dengan kebijakan PSBB, sesungguhnya adalah karantina wilayah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018, di mana pada pasal 55 disebutkan negara menanggung segala kebutuhan rakyat. Sayangnya pemerintah melepas tanggung jawab atas nama karantina wilayah dan menjadikannya PSBB. Inilah yang menjadikan penanganan COVID-19 tidak fokus. Mohon maaf, bidang saya dari aspek hukum, saya menyorotinya dari sistem hukum. Sistem hukum itu ada 3 variabel besarnya. Pertama, mengenai tentang kelembagaan, orhan atau organisasi, badan. Mengenai tentang ini, saya nyatakan bahwa penanganan tentang COVID-19 yang sekarang bencana, wabah, hemat saya itu tidak fokus dan kemudian tidak difilter secara profesional. Berarti bermasalah. Karena kesan pemerintah pusat itu sudah mengoper melalui Perpu dan kemudian melalui tentang peraturan pemerintah ke pemerintah provinsi. Perintah provinsi lah yang mengusulkan ke Menteri Kesehatan apakah status PSBB akan dikabulkan, dan satu provinsi yang ini beberapa waktu yang lalu ditolak, mereka pada ribut dan lain sebagainya. Begitu juga nanti kemungkinan tentang Sumatera Utara karena terdiri dari beberapa kabupaten kota, salah satunya Medan. Yang kedua tentang regulasi substansi peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan hemat saya ini juga mendua tak tegas. Undang-Undang Karantina Nomor 6 Tahun 2018 jelas mengenai tentang bagaimana melakukan sinonim lain, lockdown atau social distancing atau mungkin physical distancing dengan sebutan kalau PSBB hemat saya harus percis karantina wilayah. Konsekuensi karantina wilayah dari undang-undang ini pada pasal 55 ditegaskan. Di sini nampaknya permainan untuk lepas tangan atau cuci tangan pemerintah pusat karena pasal 55 menegaskan bahwa bila diterapkan karantina wilayah, maka yang menanggung berbagai kebutuhan masyarakat termasuk peliharaan itu menjadi tanggung jawab negara. Lah kondisi saat sekarang aneh. Di satu sisi luar biasa energi kita tercurah ke sini, maka pantas kita apresiasi mereka-mereka yang berjuang, apalagi pada lini terdepan. Tapi khusus pada pemerintah pusat, hemat saya kok malah motif ekonomi dan kemudian rencana pembangunan rencana mercusuar itu lebih dikedepankan dan bahkan atas nama investasi. Jadi dari regulasi peraturan perundang-undangan, saya menggugat bahwa harusnya undang-undang karantina terapkan. Tapi peraturan pemerintah yang muncul, konsekuensi sebetulnya dari undang-undang ini sudah mengganti terminologi PSBB dari harusnya karantina wilayah. Oke, PSBB sekarang kesannya itu jadi otoritas pemerintah daerah, padahal kita tahu keterbatasan sumber dana, sumber daya di pemerintah daerah itu sedemikian rupa dan mereka lah yang akan mengusulkan ini sesuai dengan berbagai kriteria standar kepada Menteri Kesehatan. Untuk konteks yang kedua regulasi, saya berharap Presiden memperhatikan ini dengan seksama, ambil alih penanganan wabah ini secara nasional, lalu kemudian perbaiki Perpu nomor 1, harusnya yang dibangun imunitas seluruh rakyat, bukan kekebalan aparat terhadap indikasi dugaan penyelewengan KKN dari alokasi anggaran yang dilakukan. Yang ketiga, ini persoalan yang membuat paling rumit. Yang ketiga ini kultur, tapi untuk konteks ini hemat saya, masyarakat begitu juga aparat sama-sama tidak disiplin, sama-sama tidak mentaati. Persoalan kultur masyarakat menjadi persoalan semakin rumit karena masyarakat tampak seperti abai akan wabah yang terjadi. Hal yang sama, aparat terkesan ingin mengurangi aktivitas di masjid,
Sementara pusat keramaian lain dibiarkan terus berlangsung dan ini menjadi masalah serius. Saiful Hadi memberitakan dari Medan, Sumatera Utara.